Saya akan membahas terkait SP36. Waduh. Salam satu duri. Bertemu lagi dengan channel Petani Milenial, channel yang selalu berbagi terkait dengan bagaimana berbudidaya buah naga. Oke, pada konten kali ini saya melengkapi pupuk series ya. Ini saya akan membahas terkait SP36. Waduh, yang subsidi apa yang non subsidi? Kalau SP36 terserah guys, karena SP36 itu yang asli adalah yang malah sulit larut, itu yang asli. Karena SP36 itu bentuknya adalah batuan fosfat. Kalau dia gampang gampang hancur, mudah hancur, itu kebanyakan akan dicampur dengan kalsium biasanya. Makanya kalau SP36 kalau ada CA-nya, ada FG-nya, lah itu tanda kutip malahan guys, gampang larut, malahan biasanya itu campurannya kalsium itu guys. Makanya kalau yang SP, kita kebutuhan SP itu kita terserah lah yang subsidi atau yang non subsidi, tapi kalau yang bisa yang non subsidi, banyak yang bagus dari pabrikan yang Bonafit lagi-lagi ya. Nah, harganya agak mahal sedikit tapi nggak masalah, itu yang penting kualitasnya. Oke, jadi gini, SP36 ini namanya juga SP36, kandungan fosfatnya itu biasanya 36%. Jadi dari 100 gram terdapat 36 kg fosfatnya guys. Nah, untuk produk-produk lain biasanya ada yang campur SP P sama sulfur, ada yang campuran kalsium sama Mg. Tapi yang campuran kalsium sama Mg ini ada agak-agak meragukan ya. Yang bagus adalah dicampur dengan sulfur. Tapi kalau misalnya ada yang cukup P saja itu lebih baik. Tapi biasanya P kalau yang kandungannya lebih tinggi itu biasanya harganya lebih mahal ya. Oke. Jadi di buah naga ini ada momentum-momentum krusial kapan kita harus aplikasi P, dalam hal ini SP36. Karena P ini kan dia lama larutnya, nah sehingga harus kita tepat kapan kita mengaplikasikannya. Karena kita aplikasi sekarang tidak 1-2 hari bisa langsung tersedia bagi tanaman, tapi butuh proses walaupun sudah dibantu oleh bakteri penambat pelarut fosfat yang ada seperti di kampret. Itu tadi tepat membutuhkan waktu. Jadi lah kita harus menghitung kapan kita mau membungakan buah naga kita dalam kutip lebat. Kita harus ada targetnya. Kalau di Banyuwangi atau di daerah-daerah yang selintang, artinya sederet dengan Banyuwangi seperti di Bali, di Sumatera sampai Lampung ya, itu satu garis lintang lah ya. Dalam hal ini kaitannya dengan posisi matahari. Lah itu kita pasti punya luar musim. Lah kita targetnya untuk berbuat lebat adalah di luar musim, karena disitulah harga akan tinggi. Kalau di luar musim mah santai-santai saja karena harganya rendah. Lah kalau pas luar musim, katakan kita target panen di bulan 4 misalnya ya, kita aplikasi SP36 adalah setidaknya 2 bulan sebelum target itu guys ya. Itu keluar bunga ya, keluar bunga, bukan panen. Nanti panennya setelah keluar bunga kan 40 hari sampai 50 hari setelah muncul bunga. Makanya kita target itu paling tidak adalah 2 bulan sebelum kita target mau berbunga banyak. Sehingga kita misalnya bulan 4 kita pengen bunga banyak,
berarti kita di bulan 2 itu sudah mulai aplikasi SP36 guys. Dosisnya berapa? Nah, masalah dosis saya menganjurkan jangan terlalu banyak guys, karena kalau terlalu banyak ini akan nanti berdampak buruk terhadap tanah ya. Setidaknya adalah 200 gram per satu tiang saja. 200 gram, jadi kalau 1000 tiang kita butuh berapa kilogram ya? hitung sendiri ya. 2 ons kali 1000 itu sekitar 2 kuintal guys ya. Jadi lebih baik dipresisi saja, artinya 200 gram itu berapa ini ya takarannya. Nanti misalnya 1 gelas aqua itu 200 gram. Nah nanti seperti yang dikasih sama rata seperti itu sebagai pupuk dasaran, dalam hal ini pupuk dasaran P ya. Sehingga nanti berjalannya waktu fosfat tadi akan terlarut dengan sendirinya, dan sehingga dia bisa terserap bagi tanaman. Karena P ini memicu pertumbuhan generatif bunga, sehingga harapannya bunga itu bisa tumbuh dengan serempak gitu saja. Terus kemudian kabar baiknya pupuk jenis ini dia tidak gampang tercuci dan dia tidak gampang menguap, tapi kendalanya dia biasanya melakukan P-nya itu mengendap di bagian bawah topsoil tanah, sehingga juga dia tidak akan terjangkau oleh akar yang aktif menyerap unsur hara. Dia akan mengendap di bagian tanah. Itu dampaknya, bisa kekurangannya ya. Oke, itu informasi dari kami tentang kapan dan bagaimana aplikasi pupuk SP36. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, salam satu duri.